Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum ilal malaikati faqala ambi'uni Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Shalawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil qiyamah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf karena ada sedikit perubahan jadwal sehingga kemudian selepas 3 pekan baru kita join kembali ya. Tapi I'm extremely happy today because we can discuss about our part of religion, our Islam, and today we will talk about the development of the research and of course learning media in Islamic education. Ya, baik, terima kasih yang sudah hadir, luar biasa sekali ya, ada 12 orang dan nanti insya Allah akan bertambah ya, karena di sini juga ada pembelajaran juga ya, maksudnya di ruangannya ada Pak Dr. Zainal juga sudah mengajar, jadi kita akan tukar untuk model pembelajarannya ya. Biasanya saya akan presentasi dengan materi saya terlebih dahulu, kita akan tukar ya dengan untuk awal ini adalah materi ya ataupun presentasi yang akan disampaikan oleh Ustazah Muflihah Nuh ya, dan nanti kita akan diskusi bersama. Terima kasih juga yang sudah menghubungi saya sebagai koordinator ya, walaupun tadi karena 3 pertemuan ya tidak hadir kita, sehingga ini udah sampai di mana nih, padahal mata kuliah kita sangat menarik sekali, terutama terkait dengan pengembangan sumber dan media pembelajarannya. Nah, nanti ada beberapa assessment yang akan kita lakukan, terutama karena pertemuan kita juga diprediksi ya, pekan besok insya Allah libur, pekan depannya lagi adalah Pak Dr. Hasan Bisri, jadi 3 pekannya akan datang. Of course, I will give you some challenging supaya kita boleh mendapatkan learning experience ya, tentu saja ya. Oke, jadi nanti setelah presentasi ya, kemudian nanti saya akan ada materi dari saya juga. Kemudian setelah itu baru nanti kita diskusi terkait dengan pembelajaran kita ya. Saya paham semua di sini is very busy ya, sangat sibuk semuanya gitu ya. Jadi ini waktunya sangat berharga. Baik, menghemat waktu, saya persilahkan untuk Ustazah Muflihah Nuh dan juga kelompok 2 ya untuk mempresentasikan teorinya atau topiknya, pembahasannya terkait dengan pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Fa'alaiha faliyatafadhal mashkurah. Silahkan untuk Ustazah Muflihah Nuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami dari kelompok 2 atas nama Kamiluddin, Fadli Hizbullah dan saya sendiri Siti Muflihah Nuh akan mempresentasikan tentang pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran di SMP Al-Furqan Bantaeng. Sebelumnya SMP Al-Furqan Bantaeng ini berada di Sulawesi Selatan, sekitar
4 jam dari ibu kota provinsi dan berada di daerah selatan, di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, saya bertugas di sekolah ini dan lebih banyak di pesantrennya, karena SMP Al-Furqan ini adalah SMP berbasis pesantren. Kemudian untuk pembelajaran PAI sendiri, kalau di SMP tidak sama dengan pembelajaran di sekolah-sekolah madrasah. Hanya saja karena berbasis pesantren, maka Izin melanjutkan, Pak Dokter. Mungkin terkendala jaringan. Ya, silakan Ustaz Fadli, boleh di-share screen-nya supaya ada ini PowerPoint-nya, silakan. Izin melanjutkan terkait profilnya. Jadi kita kelompok 2 mengambil penelitian dari SMP Al-Furqan. Pertama, karena relasi kita, kemudian alhamdulillah kita juga alumni dari satu yayasan yang sama dengan SMP Al-Furqan. Jadi untuk mempermudah dalam proses penelitian, jadi kita memilih SMP Al-Furqan untuk dijadikan objek penelitian. Izin share screen. Supaya tetap di Jalan Nasional 3. Apa sudah terlihat? Oke, sudah, silakan lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Presentasi pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran di SMP Al-Furqan Bantaeng oleh kelompok 2 yang terdiri dari saya, Fadli Hizbullah, kemudian Pak Kamiluddin dan Ibu Siti Muflihah. Pendahuluan. Latar belakang pendidikan agama Islam atau PAI berperan penting dalam membentuk karakter, akhlak peserta didik. Di era teknologi saat ini, pembelajaran PAI dituntut lebih adaptif dan inovatif agar relevan dengan kebutuhan para siswi atau para siswa. Pengembangan sumber dan media belajar menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan media interaktif yang masih menjadi hambatan, terutama di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti SMP Al-Furqan Bantaeng sebagai sekolah Islam yang berupaya menghadirkan model pembelajaran yang efektif dan kontekstual. Rumusan masalah: bagaimana bentuk pengembangan sumber belajar dalam pengembangan pendidikan agama Islam di SMP Al-Furqan Bantaeng? Apa saja jenis media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah tersebut? Kemudian, apa tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam? Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswi? Mungkin ada tambahan sedikit. Jadi di SMP Al-Furqan itu khusus untuk putri, makanya di presentasinya kebanyakan kata siswi kayak gitu.
Oke. Kemudian tujuan penelitian kami dari kelompok 2 yaitu mendeskripsikan pengembangan sumber belajar PAI yang dilakukan di SMP Al-Furqan Bantaeng. Kemudian mengidentifikasi media pembelajaran PAI yang digunakan di sekolah tersebut, menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Dan yang terakhir, menilai efektivitas penggunaan sumber dan media pembelajaran dalam proses pembelajaran PAI. Metode penelitian yang kami gunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara. Wawancaranya via telepon, WhatsApp, kemudian Ibu Muflihah juga wawancara secara langsung di Bantaeng. Kemudian pengumpulan data dari guru, kemudian kepala sekolah dan staf pendukung pembelajaran untuk memperoleh informasi dalam mengembangkan strategi, kendala dan hasil dari pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI di SMP Al-Furqan Bantaeng. Pertanyaan umum dan latar belakang serta konteks pembelajaran, yaitu pengembangan PAI di sekolah berlangsung baik dengan antusiasme tinggi dari siswa SMP. Kemudian tantangannya, perbedaan kemampuan membaca Al-Quran dan hafalan, baik itu hafalan Al-Quran maupun hafalan doa, sholat, disebabkan ketidakterpaduan pembelajaran di jenjang SD sebelumnya. Kemudian, guru PAI berperan besar dalam menyamakan pemahaman dasar keagamaan peserta didik. Pengembangan sumber belajar PAI. Sumber belajar yang digunakan yang pertama Al-Quran, hadis, buku paket, LKS, video, jurnal, dan artikel. Kemudian guru aktif membuat sumber mandiri, yaitu seperti praktikum manasik haji, praktik wudhu, praktik sholat, dan penyembelihan hewan. Kemudian adapun kendalanya yang dihadapi dalam mengembangkan sumber belajar pendidikan agama Islam, yaitu keterbatasan fasilitas. Guru seringkali menggunakan alat atau bahan pribadinya untuk mengembangkan sumber belajar pendidikan agama Islam. Kemudian penggunaan media pembelajaran PAI. Media yang digunakan seperti laptop, LCD atau proyektor, poster, PowerPoint, video edukasi, dan aplikasi Islami. Kemudian media digital mulai diintegrasikan secara utuh dalam proses belajar. Kemudian kolaborasi antar guru, yaitu memperkaya materi, contohnya kolaborasi antara guru PAI dan guru IPA, bagaimana tentang penciptaan makhluk atau penciptaan alam semesta yang kolaborasikan dengan menggunakan ayat-ayat tadabbur, baik itu tadabbur alam ataupun ayat-ayat tadabbur tentang penciptaan manusia. Kemudian inovasi dan strategi pengembangan media pembelajaran. Salah satu contohnya, guru berinovasi dengan membuat boneka untuk praktikum sholat jenazah atau memandikan jenazah. Kemudian kuis digital dan video animasi Islami. Kemudian siswi pun dilibatkan dalam membuat karya atau membuat poster dakwah, video tentang akhlak atau kehidupan sehari-hari di pesantren, kemudian mind map materi. Dan tantangannya adalah karena para siswi SMP Al-Furqan berada di lingkungan pesantren, justru ini menjadi tantangan besar karena para siswi ini atau para santri ini tidak diperkenankan untuk membawa handphone pribadi atau laptop pribadi, sehingga kadang terkendala untuk mengakses materi-materi yang bersifat digital secara pribadi. Kemudian waktu kegiatan di pondok, biasanya untuk praktikum itu dilaksanakan di jam luar pembelajaran di kelas,
dan ini kadang bertabrakan atau berbenturan dengan waktu kegiatan di pondok seperti belajar ketika sore ataupun setoran hafalan di pondok seperti itu. Kemudian evaluasi dan efektivitas pembelajaran. Evaluasi bersifat menilai baik itu dari nilai tugas atau ulangan, kemudian evaluasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari, adab dalam kehidupan sehari-hari, kemudian observasi keterlibatan para siswi. Kemudian media dianggap efektif jika siswi aktif dan memahami materi lebih baik. Salah satu contoh keberhasilannya yaitu video kisah para nabi ini mampu meningkatkan pemahaman dan nilai untuk para siswi. Biasanya beberapa siswi itu lebih gampang memahami materi ketika melihat animasinya. Makanya dibuatkan atau dicarikan video animasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Karena sekarang ini sudah banyak mungkin mau itu animasi ataupun semacam film yang mempertontonkan kita atau memperhatikan kita bagaimana sejarah-sejarah Islam atau bagaimana kisah para nabi dan para rasul serta para sahabatnya. Dan yang terakhir, penutup, harapan dan saran, yaitu perlunya ditingkatkan kreativitas guru dan fasilitas pendukung. Kreativitas guru ini bisa berjalan karena adanya fasilitas yang mendukung, dan ini menjadi tanggung jawab untuk kepala sekolah dan terkhususnya dinas pendidikan setempat untuk lebih memperhatikan lagi sekolah-sekolah swasta dalam pengembangan media pembelajarannya. Kemudian perlunya media yang menarik seperti video atau games, kemudian edukasi ataupun infografis. Karena sekarang ini kita melihat kebanyakan orang itu lebih mudah memahami satu materi dari infografis atau media yang berada di dalam digital dengan gambar ataupun konsep yang lebih menarik. Terkadang kita ataupun para siswi itu lebih mudah memahami materi dengan bentuk seperti itu. Kemudian idealnya ada platform khusus baik itu bersifat digital ataupun offline untuk membahas materi PAI. Nah, seperti modul ataupun video edukasi dan latihan soal. Dan yang terakhir, guru disarankan untuk memulai dengan media yang sederhana, karena keterbatasan media ataupun keterbatasan alat yang digunakan, maka guru sangat diharapkan untuk bisa mengembangkan dengan media yang ada dan sederhana. Kemudian menyesuaikan dengan karakter para siswi atau para santri, karena setiap karakter anak itu berbeda, dan apalagi para siswi ini berada atau tinggal di lingkungan pesantren, maka sangat diharapkan untuk guru PA ini menyesuaikan dengan karakter atau lingkungan siswi dalam menyampaikan media pembelajarannya. Kemudian melakukan kolaborasi dan terus belajar. Mungkin itu saja materi presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada seluruh teman-teman telah Baik, terima kasih. Dan kami persilahkan untuk bertanya dan dibuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa ya kelompok 2 ini. Kelompok satunya kemana nih ya? Belum ini malah ya. Atau udah ini ya.
untuk yang divalidasi. Baik, terima kasih ya untuk Pak Ustaz Fadli dan juga tadi ada Ibu Ustazah Muflihan Nuh ya. Saya rasa menarik ya untuk kita kaji dan nantinya ini akan jadi untuk UTS kita ya. Jadi nanti masing-masing itu nanti kita akan buat untuk istilahnya itu bagian dari UTS dan UAS itu adalah tadi setelah jadi PowerPoint kemudian dijadikan Microsoft Word nanti dengan ada template-nya standar untuk penulisannya gitu ya. Itu dipastikan gitu ya. Baik, ada yang mau bertanya boleh juga atau mungkin kalau saya ada 2 presentasi untuk hari ini ya. Atau ada 1 orang nih. Siapa nih koordinator saya? Yang dengan kita kasih jadi validasi. Tetapi G sampai Afwan Pak Dokter izin menyampaikan kalau Pak Kamil yang di kelompok 2 juga izin karena lagi safar pulang kampung ke Makassar. bisa dengan slopin atau dengan taro yamani. Oke, ada Ya, mohon maaf sinyalnya agak hilang ya. Tadi biasa lah ya. Nanti Ya. hitungnya ada di semester 3 itu hitungannya di mata kuliah. Oke, terima kasih untuk sekali lagi untuk Ustazah Mufliah Hano dan juga Ustaz Fadli Hizbullah ya. Tadi kaitannya dengan pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran spesifiknya dalam pendidikan agama Islam. Ya, ini biasanya kalau sudah sampai ke solusi karena kita memang mata kuliah kita kan memang pengembangan ya. Kalau pengembangan kan itu memang ada identifikasi istilahnya itu teridentifikasi permasalahan yang ada gitu ya, permasalahan yang ada sehingga kemudian mau tidak mau kita harus melihat mengidentifikasi permasalahan ya, setelah itu baru sampai kepada inovasi atau pengembangan dari sumber belajar dan media pembelajaran ya. Dari banyak ya sebenarnya nanti kalau untuk yang masing-masing untuk UTS ya dengan WhatsApp juga nanti dan juga untuk makalahnya ini nanti bisa fokus kepada boleh hanya ke sumber belajarnya atau media pembelajarannya. Demikian juga boleh kepada misalnya pada mata pelajaran tertentu misalnya hanya Quran hadis atau akidah akhlak atau mungkin juga fikih dan juga sejarah kebudayaan Islam. Nah, itu nanti bisa dikembangkan tuh masing-masingnya. Ya nanti kita bisa diskusi. Oke, pemateri presentasi yang kedua silakan. Siapa kelompok siapa yang kedua? Jadi seingat saya ada 2 orang ini yang mau presentasi. Ya, bentar. Dan bisa menggunakan taro yamani. Oke, silakan. Baik, kita lanjut ya. Kalau tidak ada, saya akan buat materinya. Atau mungkin ada yang bertanya nih terkait dengan tadi pemateri sebelumnya, ya presentasi sebelumnya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ini ada 18 orang ya yang sudah hadir. Alhamdulillah. Ya, ada Pak Cep Yudiana, ya juga sudah hadir. Terima kasih. Ya, dan yang lainnya ya. Ada 18 orang berarti ini ya. Baik, tadi sudah saya sebutkan bahwa mohon maafnya dari sisi teknis penjadwalan kita itu kemarin sempat bukan tertukar ya, diganti dengan Pak Dr. Hasan Bisri ya. Kemudian mungkin 2 pekan yang akan datang juga nanti baru ada lagi di pekan yang ketiga karena memang ada liburan juga. Tapi take it easy, tenang saja lah ya pembelajaran kita. Saya ingin belajar itu ya istilahnya itu ya bahagia, happy, menyenangkan gitu. Jadi jangan dijadikan beban. Demikian juga ketika ada presentasi ya atau nanti ada UTS, ada UAS gitu ya, itu juga tidak perlu dijadikan beban lah, yaitu jadikan sebagai learning experience ataupun pengalaman belajar. Bagaimana kita belajar secara online gitu ya, karena ini kan kelasnya online gitu ya. Jadi mungkin
agak sedikit belum ini ya, mindset kita juga harus mulai dirubah nih ya, walaupun kita belajarnya online tapi bukan berarti naruh handphone gitu ya, taruh yang penting ada namanya kelihatan gitu, tidak ya, kita bisa diskusi bersama, apalagi ini topiknya menjadi inti dari kepakaran dalam bidang magister pendidikan agama Islam, apa itu, yaitu media ya dan juga sumber belajar ya, ada sumber belajarnya dan media pembelajaran. Kenapa saya pernah sebutkan di awal bahwa kenapa mata kuliah ini penting gitu ya, karena memang kalau kita lihat itu dari sisi ya pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PAI ya, pendidikan agama Islam, itu masih ya belum istilahnya itu ada pengembangan secara signifikan. Apalagi kalau kita melihat pembelajaran di madrasah, baik itu madrasah ibtidaiyah, sanawiyah ataupun madrasah aliyah gitu ya. Kalau kita lihat ya masih sangat manual. Demikian juga termasuk guru-gurunya ya. Kalau guru-gurunya nanti ada mata kuliah khusus untuk pengembangan sumber daya manusia pendidikan SDM ya. Kalau kita khusus ke media ataupun juga sumber, misalnya kita kasih contoh ya, ketika bicara tentang sumber pembelajaran atau sumber belajar, ya paling ada ya tadi ya buku gitu ya, kemudian mungkin zaman itu ada LKS gitu ya, pedomannya itu pakai modul ya, pakai RPP ya, modul kalau sudah kurikulum merdeka, sekarang kita rubah lagi menjadi RPP misalnya gitu kan ya, itu juga perlu kita kembangkan. Demikian juga oke lah, sudah ada beberapa yang menggunakan tadi sumbernya itu adalah misalnya internet misalnya, atau sumber atau e-book misalnya gitu ya. Nanti kalau umpamanya kayak PowerPoint ya itu media, kemudian juga laptop, kemudian proyektor atau mungkin layar lebar gitu ya, touchscreen atau LCD gitu ya. Nah, itu sebenarnya masuk ke media. Itu juga penting ya. Misalnya kita menggunakan PowerPoint misalnya. Kalau PowerPoint itu yang biasa saja, apalagi tampilannya itu kaku, itu juga biasa teman-teman pasti, atau mahasiswa atau siswa ya, siswa atau peserta didik sekarang jadi murid ya, siswa peserta didik itu jadi bosan juga, belum lagi nanti pengaturan cahayanya, kemudian juga sama aja pemaparannya juga kurang menarik juga gitu kan ya. Itu juga perlu kita istilahnya itu kita kembangkan. Nah, nanti untuk UTS-nya gitu ya, untuk UTS-nya itu masing-masing dari dari mahasiswa ini kan, karena yang aktif itu saya lihat ada sekitar 20 sampai 25 orang ya. Kalau di grup itu kan sebenarnya cukup banyak ya, cukup banyak, tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin sebagian yang lainnya sibuk dan sebagainya. Jadi saran saya yang memang bisa hadir ya, kita kasih untuk UTS dengan UAS-nya itu bukan dalam bentuk menjawab pertanyaannya, tetapi lebih kepada istilahnya itu membuat semacam bisa kayak semacam artikel jurnal gitu ya, ataupun juga menggunakan book chapter ya, seperti artikel ya. Nanti saya kasih contohnya tuh. Jadi masing-masing, nah agar lebih menarik juga dan unik, maka nanti masing-masing mahasiswa gitu ya S2 ini bisa datang ke satu madrasah gitu ya, dan pilih satu kelas gitu ya, atau mungkin satu mata pelajaran gitu ya, bisa juga bahkan satu KD ya, satu topik tertentu ya, bisa fokus ke media pembelajaran yang digunakan ataupun juga sumber belajarnya. Nah, itu menarik tuh gitu ya. Jadi base berdasarkan kepada real yang ada di sekolah gitu ya. Jadi bukan hanya teori. Tadi ya terima kasih ya Bu Mufliha sudah langsung ke Banteng juga. Nah, nanti itu dijadikan semacam laporan ya, ataupun artikel untuk kayak seperti book chapter ya, dalam bentuk Microsoft Word. Nanti template-nya akan saya kirimkan gitu ya. Jadi ini sudah langkah pertama, yaitu presentasi. Nanti kalau mamanya kita masuk langsung ke UTS misalnya, berarti kita langkah pertamanya adalah membuat tadi Microsoft Word ya, pakai Microsoft Word diketik susunannya, nanti saya akan buatkan juga untuk sistematikanya ya. Setelah itu baru nanti yang ada yang sama-sama, ada yang sendiri ya. Nanti kalau jumlahnya banyak bisa
tadi beberapa orang ya, 2 orang atau 3 orang. Tapi kalau mamanya sedikit jumlahnya, itu nanti apalagi mungkin dari lokasinya jauh-jauh gitu ya, nah, itu boleh sendiri-sendiri ya. Jadi nanti untuk UTS-nya adalah datang langsung ke madrasah ya atau sekolah melihat pembelajaran pendidikan agama Islam termasuk juga Quran hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan gitu ya, budaya Islam ya. Baru nanti kita melihat bagaimana apakah sumber belajarnya atau media pembelajaran. Nah, baru nanti kita narasikan ya. Nah, itu sebenarnya untuk UTS. Kalau untuk UASnya nanti cari solusinya ya, baik itu solusi yang dibuat oleh siapa, oleh perguruan, oleh gurunya ya, oleh pendidiknya, ataupun ide gagasan dari kita sebagai peneliti, sebagai dari mahasiswa gitu ya. Kira-kira apa nih yang kita akan lakukan ya. Nah, itu untuk UTS-nya. Baik. Nah, siapa lagi nih? Ada 17 orang. Ada yang mau bertanya atau kita komentar boleh juga ya. Nanti saya akan minta bantuan juga untuk koordinatornya siapa ya untuk kelas ini ya. Jadi yang hubungin saya koordinatornya ya. Siapa koordinatornya untuk kelas ini? Kalau siang-siang begini memang agak lumayan nih ngantuk, biasanya sudah siapkan kopi ini ya. Oke, siapa ininya untuk koordinatornya nih? Silakan, ada Ibu Ustazah Muflifah. Terima kasih tadi Pak Fadli, Pak Khairul Anwar, juga terima kasih Pak Kamal Malawi, kemudian juga siapa nih? Ibu Fania, Pak Afrizal, Ibu Lydia, kemudian juga yang lainnya 10 lainnya ini ya, ada 18 berarti ada 17 orang. Pak Kang Acep Yudiana, gimana kabarnya nih? Moga-moga sehat ya. Nah, kemudian Pak Afrizal juga, Pak Diki, ya Pak Muhammad Hafid, ya kemudian siapa lagi Pak Kusma Kumarang juga, Pak Kamal Malawi, Pak M Taufik, ya kemudian Pak Muhammad Jalaluddin Alwi dan Ustaz Muhammad Ishak, Pak Ruli Septahadi ya, dan juga yang lainnya. Silakan kalau ada yang mau berkomentar. Kalau mau yang ini silahkan ya. Terima kasih Bu Eti Salim nih yang baru hadir ya. Oke. Waktu kita masih cukup panjang ya, cukup panjang, dan kita bisa diskusi bersama terkait dengan apa, dengan pembelajaran untuk media atau sumber belajar dan media pembelajaran. Saya juga akan presentasi juga akan buat presentasinya ini supaya nanti ada gambaran terkait dengan mata kuliah kita ini ya. Sambil saya buka materinya, silakan kalau ada pertanyaan ya, atau mungkin ada yang mau disampaikan ya terkait dengan ini ya, terkait dengan pembahasan ini, silakan ya. Jika ada yang mau ditanyakan, sambil saya buka untuk mata kuliah sumber belajar dan media pembelajaran. Ini pertemuan yang ketiga ya, mengajar yang S2 di pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Oke, ini kemarin kita sudah bahas tentang pengertian dan ruang lingkup ini ya, ruang lingkup ya dari sumber belajar dan media pembelajaran. Oke ya. Nah, ini pertemuan yang kedua ini kita sudah kemarin ya, sumber belajar dan media pembelajaran. Entah, kita akan yang satu ini ya. Ya, silakan ada yang mau berkomentar, ada yang mau ditanyakan ya, terkait dengan mata kuliah kita ini ya, sebentar sumber belajar sebentar. Media pembelajaran ya. Iya. Minimal sudah ada bayangan ya, sudah ada bayangan. Oke, saya sambil ini dulu. Silahkan kalau ada yang mau berkomentar, ada yang mau bertanya. Ya, jadi Pak Dokter, beberapa itu sudah. Ya, silakan. Ya, diharapkan Ibu Bapak. ya Pak Dokter dengan Kusuma, Pak Dokter. Ya, silakan gimana Pak? PT Pak. Iya.
Iya, Ya, suaranya silakan. kedengar ya Ada dokter yang mau ya, mohon maaf. disampaikan? Ah, jadi Ya, clear, ini jelas. mata kuliah Silakan. sangat menarik ya Pak Dokter ya, mengenai sumber belajar dan media pembelajaran di Mhm. PAI ini. Kadang kan kita sebagai guru itu harus punya strategi ya Pak Dokter, supaya penyampaian materi-materi Ya, sesuai dengan betul. dasar kompetensi maupun elemen pada kurikulum itu bisa tersampaikan dengan baik, dan animo dari siswa itu meningkat, dalam artian memiliki motivasi untuk mendengarkan, mengikuti, dan mudah-mudahan bisa menerapkan pembelajaran dengan baik, baik itu di kelas maupun di lingkungan masyarakatnya. Nah, sejauh mungkin bagaimana sih ya Pak Dokter ya, kita merancang sebuah strategi dalam menyusun media pembelajaran ini, baik sumbernya itu dari pengalaman pribadi mungkin, kemudian pengalaman orang lain mungkin, atau sejarah masa lalu, sehingga bisa dikombinasikan menjadi sebuah pembelajaran yang menarik buat siswa gitu ya Pak Dokter ya. Mungkin Pak Dokter bisa berikan apa namanya cara-cara ya strategi untuk kami sebagai guru di lapangan dalam menyusun sebuah sumber dan media pembelajaran yang baik. Terima kasih. Mungkin itu dulu Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pembelajaran video itu. Oke, baik, terima kasih Pak Kusma. Nih luar biasa sekali pertanyaannya ya. Oke, Pak Kusma. Luar biasa nih. Baik, menarik ya. Nah, jawabannya kalau kita bicara tentang bagaimana nih strateginya, tentu saja jawabannya pertama itu adalah ya mulai dari merancang ya, perancangan pembelajaran ya. Nah, dalam bahasa Inggris namanya itu desain pembelajaran, learning design ya. Jadi dalam learning design atau desain pembelajaran ini kan di dalamnya itu disusun ya strategi ya, penetapan kurikulum, kemudian juga strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, tujuan pembelajaran secara global dan detail, kemudian juga metode pembelajaran yang dilakukan, yang digunakan oleh guru, kemudian media pembelajaran yang digunakan, sumber belajar juga yang digunakan ya di desain pembelajaran ya. Jadi mata kuliah kita ini sebenarnya ya nanti masuk ke dalam ruang besar yaitu desain pembelajaran, khususnya PAI, Pendidikan Agama Islam. Oke. Nah, terus jadi dari desain pembelajaran itu dirancang ya sumber belajar apa saja yang akan dilakukan, yang akan digunakan, dan media belajar apa saja yang kita bisa optimalkan. Nah, untuk menyusun atau untuk menetapkan ya, menetapkan dari sumber belajar dan media pembelajaran yang akan digunakan, maka perlu pertimbangan ya. Pertimbangannya mulai dari ya keadaan kondisi dari siswanya ya, peserta didiknya atau muridnya ya, mulai dari mereka itu kelas berapa, kemudian usianya berapa, laki-laki atau perempuan, kemudian learning style-nya, gaya belajar mereka. Nah, itu perlu dipahami ya. Jadi sebelum kita menetapkan sumber belajar dan media pembelajaran, mestinya kita mampu untuk mengidentifikasi dari keadaan peserta didik. Itu yang pertama ya. Yang kedua tentu saja penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran itu didasarkan kepada tujuan pembelajaran, baik secara global di satu mata pelajaran ataupun ya kompetensi dasar atau subtopik ya dari masing-masing ya bab yang ada di mata pelajaran tersebut ya. Jadi tujuannya ini untuk apa ya? Jadi kalau sudah ada tujuan berarti kita akan menggunakan ya sumber ini dan media ini. Oke.
Kemudian yang ketiga, jangan lupa juga sebelum menetapkan sumber dan media, itu juga perlu diperhatikan adalah SDM, sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusia itu maksudnya adalah, ya dalam hal ini adalah gurunya. Misalnya kita mau pakai yang paling keren nih, pakai Canva misalnya. Oh ternyata gurunya tidak menguasai, nggak pakai PowerPoint yang bisa bergerak menggunakan animasi. Oh gurunya ternyata tidak menguasai. Nah ini berarti kan nanti ya permasalahan gitu ya. Jadi tidak tepat ya, walaupun nanti solusinya harus ditingkatkan SDM-nya. Ah seperti itu ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah mempertimbangkan dari sarana prasarana dan juga finansialnya. Wah, kita pengennya, keren nih setiap kelas pakai infocus gitu ya, pakai infocus, pakai proyektor gitu ya. Pas ngajukan ke kepala sekolah ke yayasan nggak diterima gitu ya. Kenapa? Karena dananya kurang misalnya gitu. Aduh, yaudahlah bolak-balik diangkat sajalah gitu ya. Nah, itu juga jadi permasalahan. Minimal ada 5 ya bagian atau 5 hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan atau dalam merancang dan menetapkan sumber belajar dan media pembelajaran. Ya, lepas dari kelima itu tadi mulai dari apa? Mulai dari apa ya tujuannya lebih tepat yang pertamanya. Atau tadi saya menyebutnya itu dengan apa? Keadaan dari peserta didiknya, kemudian tujuan pembelajaran baik secara global ataupun rinci, ya kemudian SDM-nya, kemudian sarana prasarananya, gitu ya, kemudian keuangannya. Sarana prasarana di sini maksudnya itu adalah ketika misalnya kita mau pakai proyektor nih, ya media ya, berarti ruangannya apakah cahayanya itu cukup gitu ya, atau mungkin cahayanya berlebihan sehingga ketika kita pakai screen nggak nih, ya. Jangan-jangan ke tembok pot apa misalnya catnya itu tidak mendukung, tidak nyaman juga. Kemudian dari sisi suaranya misalnya kalau menggunakan suara itu kan perlu ini istilahnya itu apa ya, perlu untuk pengembangan dan juga untuk menjadi pertimbangan. Oh ternyata suaranya pakai speakernya cuma speaker laptopnya atau notebooknya. Wah itu nggak nyaman ya nanti kalau peserta didik yang learning style-nya itu adalah auditory. Wah itu nggak enak banget, itu nggak masuk gitu ya, nggak sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Nah, tadi kalau finansial biasanya ini juga yang banyak dihadapi oleh lembaga-lembaga Islam terutama madrasah, terutama ini beberapa gitu ya, sebagian besar ya yang memang dari sisi pendananya itu sangat minim, sangat kurang, sehingga ya aduh agak masih berat nih gitu ya. Apalagi kalau mau pakai touchscreen gitu, pakai LCD gitu ya, wah itu masih ngimpi gitu ya, masih berat. Nah, itu jadi ada pertimbangannya. Oke. Nah, kemudian tadi kalau ditanya, berarti yang istilahnya itu efektif, efisien seperti apa penggunaan sumber belajar? Ya, yang pertama adalah dilihat dari sisi tujuan pembelajarannya. Sebagus apapun media pembelajaran, kalau tujuannya itu ingin, misalnya kalau PAI ya, kalau fikih ya, mengajarkan anak itu agar mampu wudhu dengan benar, gitu ya. Nah itu kan dia proyektor oke lah bisa gitu ya, tapi lebih efektif lagi ketika simulasi gitu ya, ketika misalnya pertama guru mempraktekkan langsung, kemudian nanti siswa itu akan juga bisa mempraktekkan peer review gitu ya dengan teman yang lainnya. Nah, itu lebih menarik dan juga sesuai dengan keadaan siswa atau peserta didik itu, ya. Nah, kemudian ini anak pengen misalnya itu ngajarkan anak itu supaya bisa misalnya memandikan jenazah misalnya. Ya, jenazahnya cuma teori doang pakai proyektor bagus itu, mungkin nonton video gitu ya. Memandikan ya bisa gitu, tapi itu tidak efektif. Jadi kan kita bicara itu tentang pengembangan. Kalau pengembangan itu berarti yang sudah ada ya mungkin sudah efektif gitu ya, tapi agar lebih efektif lagi bagaimana caranya. Nah, kan kita fokus kepada mata pelajaran PAI ya, pendidikan agama Islam. Misalnya Sirah Nabawiyah misalnya, sejarah kebudayaan Islam SKI misalnya gitu ya. Nah, ketika kita mengajarkan SKI, paling sering nih nonton film gitu ya dan sebagainya. Ya mungkin sih kesannya anak-anak itu senang, happy gitu ya, bahagia, senang. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran gitu ya. Kenapa? Karena jadinya kemana-mana gitu ya. Masalah waktunya juga tadi tidak efisien kan. Ya di waktunya mungkin lebih melar gitu. Kemudian juga kurang terkontrol dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi tentukan atau sesuaikan dengan tujuan dalam
menentukan sumber belajar dan media pembelajaran. Termasuk tadi juga dari sisi SDM-nya, ya, guru, pendidiknya, kemudian juga sarana prasarana juga. Dan yang penting kalau dari si SDM mungkin lebih spesifik ya, jadi bukan di SDM-nya tapi kemampuan skillnya, misalnya nih ya, oke, guru sudah pakai proyektor, sudah pakai laptop ya, notebook, sudah pakai PowerPoint, tapi PowerPoint-nya tuh biasa banget gitu, ngelihatnya juga bosen gitu ya. Misalnya tadi nih punten ya, bukan menginginkan, kalau misalnya PowerPoint seperti tadi kemudian di display, disajikan kepada anak, apalagi anak SD, aduh, boring banget gitu ya, nggak enak banget, apalagi topiknya itu misalnya tentang sejarah tulisan semuanya gitu ya, yang nggak menarik lah gitu ya. Nah ini tadi kaitannya dengan optimalisasi dari penggunaan media pembelajaran. Nah, perlu dicatat juga bahwa yang namanya media pembelajaran itu bukan hanya sesuatu yang teknologi, yang modern, tidak juga gitu ya. Bahkan tadi dengan melihat sarana prasarana serta keuangan misalnya di satu lembaga pendidikan, bisa jadi ya media pembelajaran itu sangat simpel gitu ya. Ingat media ya. Media pembelajaran atau mungkin sumber belajar itu bahkan mungkin gratis gitu, tapi itu mengena dan sesuai dengan tujuan dan bisa dipahami oleh peserta didik. Nah itu tentu saja lebih efektif, efisien daripada pakai proyektor gitu, kemudian time-nya, waktunya itu habis gitu ya, tidak optimal. Kemudian juga anak-anak juga kalau lihat PowerPoint-nya juga biasa saja juga kurang gitu ya, pakai Canva, gurunya itu kurang menguasai Canva gitu ya. Kemudian sumber belajar juga kesana udah pakai buku. Saya lihat aduh, ini agak-agak berat gitu ya. Apalagi sekarang mungkin ada kontroversi juga nih ya, gimana nih anak-anak nggak boleh pakai gadget misalnya gitu ya. Padahal mereka ketika di luar sekolah juga nggak pakai handphone gitu ya. Ini gimana nih? Jadi satu sisi memang membatasi mereka agar tidak ya sibuk dengan gadgetnya gitu, tapi di sisi lain juga kadang mereka perlu istilahnya itu untuk informasi, untuk mencari data. Ada sih beberapa itu sekolah itu yang kemudian minta keringanan gitu ya. Jadi pada mata pelajaran tertentu mereka boleh menggunakan handphonenya. Nah, ini juga jadi hal yang menarik. Jadi tadi media pembelajaran itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya itu teknologi atau modern gitu ya, tapi yang sifatnya itu memang istilahnya itu bisa berdasarkan kepada kemampuan dari lembaga ataupun sekolah tersebut. Ya, karena kan yang penting, yang utama itu adalah tujuan pembelajaran itu tercapai dan peserta didik itu bisa memahami ya pembelajaran baik secara keseluruhan satu mata pelajaran ataupun topik per topik. Nah, itu Pak Kusma ya. Nah, nanti kita bisa kasih contoh nih, ya kalau standar misalnya, makanya kita juga tidak ingin itu hanya teoritis, tapi juga based from practice gitu ya, berdasarkan kepada prakteknya seperti apa nih, misalnya di Pak Gusma nih ngajar di mana nih, Pak Gusma Gumarang nih ngajar apa, kemudian nanti kalau yang tidak mengajar PAI ya mungkin ada temannya, ada saudaranya, ada tetangganya, bisa melihat juga, mumpung kita juga masih jadi mahasiswa S2 PAI ini, jadi manfaatkan tuh statusnya sebagai mahasiswa supaya kita bisa minimal tuh mengetahui, oh ternyata di sekolah yang bonafit misalnya itu pembelajaran PAI-nya tuh sudah keren nih ya. Mereka menggunakan juga simpel, nggak mesti semuanya teknologi, tapi anak-anak itu senang gitu ya, anak-anak itu happy, anak-anak itu bahagia dengan belajar ya. Atau mungkin kita juga bisa ke sekolah alam misalnya, bagaimana sih pembelajaran agama di sekolah alam gitu ya. Nah, kemudian gimana nih misalnya tuh di SMP IT atau di SD IT misalnya gitu kan ya. Nah, itu juga bisa kita bisa explore dan kita bisa riset, kita bisa buat teliti. Itu Pak Ketua Gumarang ya. Oke, luar biasa sekali Pak nih. Dokter, atur Boleh nuhun. tahu ngajar di mana nih? Kegiatannya apa nih? Ngajar di mana? Kemudian ada yang dihadapi di sana itu seperti apa? Iya, kebetulan Pak Dokter, saya sebagai mahasiswa, guru, tapi basicnya bukan di agama, ya ngajarnya bukan PAI nih Pak Dokter. Oke. Ya, pastinya Oke, nggak apa-apa sih. ya, tentunya problema mengajar, saya ngajar di kejuruan Pak Dokter, untuk Oke. mapel kejuruan ya di SMK Negeri 1 Mm-mm. Cibinong.
Ya tentunya Mhm. ngajar keguruan akan berbeda ya ketika kita ngajar, Iya, misalkan betul anak, betul. Mhm. tentunya ini adalah basic mereka, dasar agama itu harus benar-benar tertanam dengan baik sebelum mereka terjun ke dunia sebenarnya ya, seperti itu Pak Dokter. Saya ngajar di SMK Negeri Mhm. 1 Cibinong Pak Dokter, tetanggaan di situ. Oh ya, kayak mata pelajarannya apa Pak Kusmani boleh tahu? Ya, saya ngajar di kejuruan teknik otomotif Pak Dokter, Mhm. gitu. Ya sangat, tertarik dengan, pendidikan agama karena memang di kejuruan itu harus benar-benar memiliki karakter yang baik khususnya untuk agama ya, karena mereka Mhm, nanti kan betul. ya menyaring ya, kita coba saring anak-anak yang nanti akan terjun ya ke dunia industri baik di tingkat regional, nasional maupun luar negeri itu ya minimal basic-basic agama mengenai fikih ya, kemudian apa namanya, dibarengi dengan pengetahuan-pengetahuan sejarah yang lainnya ya mungkin bisa membekali mereka terhadap agama mereka sendiri, dan ketika mereka terjun ke dunia industri perusahaan itu ya minimal menjadi nggak terlalu jauh lah dari, agama mereka gitu ya, mengenai kejujuran, tanggung jawab, dan religius itu tidak terlalu jauh untuk mereka, ketika mereka berbaur dengan masyarakat di dunia industri. Seperti itu Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Kusma Gumarang ya, tetangga nih. Jadi menarik nih, justru ini yang penting nih. Jadi tadi itu ketika kita, walaupun nanti masuknya ke bagian kurikulum ya, kalau ke media dengan sumber belajar, jadi kita kasih challenge nih untuk Pak Kusma Gumarang nih. Kalau tadi secara konten, saya lebih cenderung justru integrasi gitu ya. Jadi nanti mungkin nanti gini, memahami agama itu bukan hanya ritual saja kalau menurut saya itu. Jadi bagaimana ketika agama itu hadir dalam kehidupan sehari-hari nanti alumni ya, alumni dari SMK Negeri 1 Cibinong ini. Misalnya tadi sudah disebutkan ya, dalam bentuk tanggung jawab, dalam bentuk profesional, ya dalam bentuk mungkin tadi amanah gitu ya, kemudian juga menepati janji. Pokoknya bagian-bagian dari agama yang itu memang kehidupan sehari-hari. Nah itu jadi hal yang penting, termasuk juga nanti kalau saya lebih cenderung juga dari sisi integrasi dalam integrasi agama dalam pembelajaran yang sifatnya itu adalah umum. Kalau di SMA negeri kan tadi bukan hanya menjadi pekerja, menjadi pengusaha gitu ya. Oke, kalau pekerja misalnya berarti dia juga harus paham bagaimana sebenarnya pekerja dalam Islam gitu ya, tentang hak-haknya, tentang kewajiban-kewajibannya itu menjadi penting. Nah, itu mungkin nanti masukan untuk istilahnya itu kurikulum PAI ya di SMK. Nah, itu menarik gitu ya. Kemudian tadi saya mau kasih challenge nih untuk Pak Kusma Gumarang nih ya. Jadi untuk dan untuk semuanya sebenarnya itu untuk semuanya. Jadi nanti kan UTS tadi saya sebutkan mendeskripsikan dari penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran di ya sekolah masing-masing atau sekolah tetangga, sekolah temannya, pokoknya ada yang kenal, pokoknya tapi di mata pelajaran PAI. Ya, jadi kalau Pak Kusma Gumarang nanti ya ngobrol ya dengan guru PAI di SMK Negeri 1 Cibinong, kemudian ya jadi kayak mini riset lah gitu ya, media apa yang digunakan, kemudian juga sumber belajarnya itu apa, nah kemudian permasalahan yang dihadapi apa, khusus dari sisi sumber dan media pembelajarannya, baru nanti inovasi dari guru itu apa, atau mungkin dari Pak Kusma sendiri punya ide gagasan, oh berarti pengembangannya tadi misalnya dari sisi kontennya, kontennya ini mesti nih terutama nanti di kelas 12 misalnya ya, di kelas 12 tuh mesti ada ya pembelajaran PAI, kan ada tuh dari sisi misalnya itu kita sebut saja misalnya bekerja dalam Islam misalnya gitu ya, jadi agar nanti alumni tadi itu memiliki integritas ya, memiliki kepribadian pekerja yang memang tidak lepas dari nilai-nilai keyakinannya. Nah, seperti itu ya, karena kan kaitannya dengan kerja. Jadi lebih apa ya, lebih spesifik sama seperti mata pelajarannya dan juga kurikulumnya dia spesifik siap kerja. Nah,
Jadi siap kerjanya dari sisi PAI-nya itu siap kerja dari sisi pemahaman keagamaannya, bukan hanya ritual ibadah untuk sendiri saja, tetapi juga interaksi dia dengan atasannya, dengan teman sejawatnya, dengan bosnya. Nah, itu menurut saya menjadi hal yang sangat penting, yang itu masuk ke dalam pengembangan dari pembelajaran PAI. Ya, tadi kalau dengan media, dengan sumbernya, ya nanti tinggal dipilih aja apa nih yang kurang nih. Kita itu bisa ditanyakan ke guru ya mata pelajarannya itu PAI. Ya kalau banyak ya mungkin bisa lebih dari satu juga cukup bagus juga tuh. Nah, demikian juga yang lainnya. Oke, siap ya Pak Gusma Gumarang ya. Insya Allah Pak Dokter. Oke, jadi paham ya, jadi ada challenge-nya. Nanti karena saya khawatir nanti pertemuan kita itu 3 pekan ke depan gitu ya, jadi siapkan dari sekarang semuanya untuk kayak semacam mungkin untuk awal itu ya kayak laporan lah. Jadi judulnya itu adalah penggunaan media belajar ya, penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah masing-masing. Nah, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ya sama seperti namanya juga mini riset kan ya. Namanya mini riset itu ya kalau udah sekolah sendiri kan udah tahu otomatis gitu ya. Ya kita sebut saja observasi lah untuk melihat gitu ya. Kalau kepala sekolah lebih bagus lagi. Kenapa? Karena bisa sekaligus untuk observasi ya, untuk zaman dulu tuh inilah ya supervisi lah ya, untuk observasi untuk melihat ini sudah bagus atau belum nih, kurangnya apa. Itu untuk kepala sekolah ataupun yayasan juga bisa. Kalau kita sebagai guru, teman guru dan sebagainya ya, ya ini bilangnya ini tugas dari apa, challenge dari dosen nih mata kuliah sumber dan media pembelajaran PAI. Oke, seperti itu ya, luar biasa sekali nih. Baik, terima kasih. Kemudian, saya mau presentasi sebenarnya ini, atau mungkin berikan kesempatan dulu, ada yang mau bertanya lagi nih, yang memberikan masukan, ide, gagasan terkait dengan sebenarnya apa sih ya. Jadi pertanyaan itu kan dari sisi kualitas pembelajaran PAI ya itu kan kurang ya, berdasarkan beberapa riset lah, banyak ya literatur itu. Nah, dari sisi penggunaan, saya lebih senang menggunakan istilahnya itu optimalisasi ya, optimalisasi dari penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran ya mata pelajaran PAI kalau di umum, atau di MTS SD, MTS Alia, MI, MTS Alia itu adalah Al-Quran hadis, akidah akhlak, kemudian fikih, kemudian sejarah kebudayaan Islam. Nah, seperti apa nih gitu ya? Seperti apa sebenarnya ya? Kemudian kita nanti bisa tuliskan, termasuk karena mata kuliah kita adalah pengembangan, jadi harus tahu dulu apa ya permasalahannya, ya kekurangannya apa, kekuatannya itu di apa, kemudian nanti baru dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah ya. Tidak bisa juga terlalu mengawang-awang gitu ya. Wah ini tadi harus, wah ini kayaknya harus pakai proyektor semua nih, satu ruangan satu nih. Ya kalau perlu kita pakai apa, layar lebar gitu ya. Loba kahayang namanya tanagana danana ragatna gitu ya. Ya tidak seperti itu. Yang lebih kan istilahnya itu prestasi itu kan sesuatu yang istilahnya itu keberhasilan dengan istilahnya itu sumber daya yang memang minimal gitu ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Yang lainnya silahkan nih. Terima kasih, ada 21 orang nih ya terkait dengan belajar. Ada Pak Khairul Anwar. Oh, ini biasa paling semangat ya. Pak Khairul Anwar gimana nih? Silahkan. Waalaikumsalam. Betul. Ada yang ditanyakan Prof kalau yang sumber aja. Suaranya boleh agak lebih ini Pak Ustaz Khairul Anwar, suaranya agak kurang clear, kurang jelas. Ya. Apakah diperlukan instrumen pada Prof dalam penelitian sumber agen dan media? Ya, pada Prof. Instrumen. Halo. Kurang jelas Pak Khairul, suaranya mungkin apa ya, kayak di air kayak gitu. Mungkin pakai suara dalam aja, nggak usah pakai suara luar. Atau ditulis boleh juga, ya. Atau ditulis boleh juga. Enggak, halo, Pak Dokter, dengar atau tidak? Itu sekarang jelas, udah nggak di gunung lagi kan ya, dulu inget di gunung ini.
Sekarang Diwan lagi di Haram nih kayaknya nih. Silakan Pak Khairul Anwar. Ya, clear. Ya, silakan Pak Khairul Anwar. Sudah jelas suaranya. Jelas, kalau silakan belum. Ya, sudah. Silakan. Ini pada yang menanyakan dalam sumber belajar dan media belajar apa diperlukan instrumen sebagai alat pengukur pembanding seperti after dan before seperti itu pada proses. Oke, mohon maaf ya, punten pisan kurang suaranya kurang jelas Pak Khairul. Jadi pembanding apa yang dibandingkan? Apa dikasih contoh atau seperti apa silakan? Ya, tadi terakhir kelihatan cukup jelas. Ya, silakan. Diperlukan sebagai bahan perbandingan atau alat ukur dari sumber belajar dan media aja yang sudah kita teliti Pak Dokter. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, itu sebenarnya kalau nanti ada teori bagaimana mengukur ya dari sisi efektivitas ya dan juga penggunaan ya optimalisasi dari penggunaan media dan sumber pembelajaran ya. Tentu saja apa ukurannya? Ukurannya adalah merujuk kepada ya desain pembelajaran ya kurikulum yang berlaku dan juga tujuan ya tujuan dari masing-masing pembelajaran, tujuan dari masing-masing mata pelajaran dan subtopik dari mata pelajaran tersebut. Misalnya ya pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tujuannya adalah agar peserta didik memahami tentang semangat untuk berhijrah ya dari keburukan menuju ke kebaikan. Nah, kemudian media yang digunakan misalnya adalah film animasi. Ya, film animasi. Kemudian sumber belajarnya tadi dalam bentuk konten yang ada di animasi tersebut gitu ya. Kemudian juga penjelasan dari guru. Maka kemudian ketika di akhir pembelajaran ya dalam bentuk asesmen ataupun evaluasi lisan ataupun tulisan ya menunjukkan bahwa sebagian besar siswa peserta didik itu memahami dan memiliki semangat yang meningkat setelah pembelajaran ya maka itu dianggap ya sudah efektif, efisien, sudah sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Nah, media juga sama. Ya, ketika ternyata siswa atau peserta didik itu merasa senang dengan penggunaan media tersebut, kemudian juga tujuan pembelajaran juga tercapai gitu ya. Misalnya pembelajaran tentang fikih misalnya, ya, pembelajaran tentang fikih, kemudian tentang tata cara misalnya sholat Jumat atau sholat berjamaah gitu ya, sholat berjamaah. Kemudian saya menggunakannya pakai video kurang gitu ya. Mungkin di satu kali pertemuan bisa pakai video, tapi kemudian kita pakai simulasi ya, simulasi dalam bentuk apa? Mungkin penggunaan media itu secara langsung ya, ada di situ apa istilahnya itu airnya untuk wudhunya, kemudian belajarnya juga mungkin di masjid atau mungkin di kelas dibuat langsung praktek berjamaah gitu ya. Jadi mereka juga tahu nih berjamaah gitu ya. Jadi tujuan dari pembelajaran yang ada pada RPP di kurikulum dan juga desain pembelajaran tentu saja itu tercapai, itulah ukuran atau standar dari ya optimalnya penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran. Ini saya yakin semua sudah paham ya antara perbedaan antara desain pembelajaran, kemudian kurikulum, kemudian juga metode pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, sampai ke strategi pembelajaran.
Mata kuliah kita fokus ke sumber dan media pembelajaran. Jadi sumbernya dari mana? Belajarnya itu dari mana sumbernya? Yang paling gampang tadi kan buku gitu ya. Kemudian film itu dari sisi konten filmnya gitu ya. Kemudian medianya berarti yang menghantarkan kepada materi, yang menghantarkan materi tersebut ke siswa atau peserta didik ya. Dan kita fokus ke PAI, misalnya Quran hadis ya, misalnya yang paling gampang ke tajwid dulu lah gitu ya, ke tajwid. Penguasaan tajwid medianya pakai apa nih? Oh, pakai media yang kayak apa, gigi tuh ya, untuk menunjukkan nih huruf A dengan huruf H gitu ya. Di sini nih posisinya ya antara ho dengan apa, to dengan do gitu ya. Nah, itu kan dia pengguna media. Oh, ternyata anak-anak paham nih pakai media ini. Ya sudah. Nah, berarti bagus nih ya. Dan itu terbukti dari hasil belajarnya. Ukurannya dari hasil belajarannya, hasil belajarnya tujuannya cukup bagus. Seperti itu Pak Ustadz Khairul Anwar ya. Jadi kita fokus ke media. Ini sebenarnya juga berlaku nantinya kalau kita lebih luas lagi ya di taklim kita, ya mungkin juga di pengajian gitu. Jadi bukan hanya jiping gitu ya, ngaji baru nguping terus sudah besok udah lupa lagi gitu ya. Tidak, tapi ada semangat, ada hikmah, ada pelajaran, ada fawaid yang kita bisa ambil dari pembelajaran hari ini. Termasuk juga sekarang nih. Oh, sekarang berarti tadi misalnya kalau dari Bu Mukhlihat dengan Pak Fadli bahwa pembelajaran PAI yang ada di Banteng sana sudah cukup bagus nih, medianya juga sudah digunakan. Tinggal nanti kita lihat apakah sudah bagus itu perlu dikembangkan. Jawabannya iya, ya perlu dikembangkan karena pengembangan itu menjadi sebuah keniscayaan ya. Kalau bahasa iklannya itu dari yang biasa menjadi luar biasa, dari yang luar biasa menjadi istimewa, dari yang istimewa menjadi unggul selamanya gitu ya. Kan gitu ya, sekolah dari mulai lokal, regional, nasional sampai ke internasional ya, sampai ke paling ujung tentu saja dunia akhirat gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kan tadi kalau pembelajaran PAI, nah kita juga lebih simpel di SD, SMP, SMA, MI, MTS, Alia, tadi SMK juga, itu adalah bagian dari kepakaran di prodi Magister Pendidikan Agama Islam ini. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Khairul Anwar. Oke, tadi terakhir ada suaranya jelas, malah lebih bagus gitu ya. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi kita belajar ini sebenarnya. Iya, oke. Jadi kita belajar ini, kita kuliah di S2 ini sebenarnya semua juga sudah paham gitu ya. Tapi mungkin ada sesuatu, oh ternyata bukan hanya di sekolahan nih, kita juga bisa terapkan bahkan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dalam mendidik anak gitu ya, dalam mungkin mendidik apa ya anak-anak secara biologis dan juga ideologis tentu saja gitu ya. Nah, itu sangat mungkin untuk dikembangkan seperti itu ya. Termasuk juga nanti ada identifikasi tadi, istilahnya itu apa ya, halangan-halangan ataupun juga tantangan-tantangan nih. Misalnya tadi kita sebagai kepala sekolah pembelajaran termasuk PAI wajib menggunakan teknologi IT misalnya gitu ya. Nah, sementara SDM-nya itu juga belum paham, berarti harus ada trainingnya, sudah dilatih berkali-kali masih saja gitu ya. Atau mungkin siswa sekarang juga mereka kadang lebih pintar gitu ya, lebih pintar aja mereka enggak pelajaran agama gitu ya, ngapain gitu ya. Apalagi tadi di SMK juga mungkin sama ya Pak Kusma gitu ya. Nah, pelajaran agama kadang oleh guru yang lainnya juga gitu ya, dianggapnya bukan agama, giliran nanti banyak yang berantem tawuran gitu ke BK, nanti yang disalahkan guru agama gitu ya, guru agama Islam dalam hal ini ya. Nah, itu jadi challenging buat kita nih. Oke, terima kasih ya. Yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan mata kuliah kita ini. Kita masih ada waktu sekitar berapa ini ya? Sekitar 14-16 menit lagi nih. Silakan kalau ada yang mau disampaikan terkait dengan pembelajaran. Kalau tidak, saya mungkin ini sedikit ya. Saya akan buka sedikit untuk materi saya tentang media pembelajaran ini ya. Ini ada sekilas ada materi saya tentang sebenarnya membahas tentang model pembelajaran, tapi masuk di dalamnya sebenarnya perubahan dari mindset dan juga
cara kita belajar, cara kita itu merubah dari pembelajaran, yaitu dari sisi strategi dan media pembelajarannya. Seperti apa sebenarnya? Ya, baik. Mungkin saya minta waktu sekitar 10 menit ya, 10 sampai 15 menit sebelum ditutup. Jadi materi dari saya jadi yang terakhir. Ya, baik. Izin saya share screen. Kemudian di Windows. Oke, di Windows ya ini. Oke. Mudah-mudahan sudah terlihat. Ya. Oke. Oh, coba ngikutin ini ya. Jadi kalau lebih juga ngikutin. Baik, terima kasih. Izin seperti kita ngulang lagi ya, lebih kurang 15 menit ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin muslimatin. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan bahas bersama terkait dengan bagaimana strategi dan juga media pembelajaran. Ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah yang telah mengutus kepada kalian kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, wa yuzakkihim, menyucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan al hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, yaitu tadi kaum ya ummiyina minhum, atau dari orang-orang yang tadi di kalangan utamanya adalah dari Quraisy ya pada waktu itu ya. Konteks kaitannya dengan strategi dalam model pembelajaran itu adalah mulai dari yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada yu'allim ya, ta'lim, allama yu'allimu ta'liman ya, artinya adalah ya pembelajaran ya, mengajar, mengajarkan, taklim ya, pengajaran. Oke ya. Jadi ayat ini sebenarnya bicara tentang bagaimana sebenarnya pembelajaran yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita awali dengan bagaimana sebenarnya perubahan paradigma dalam pembelajaran. Ya, kita pahami bahwa antara pengetahuan ya yang dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan. Jadi seolah-olah itu kalau ngajar itu ya, guru-guru PA itu ya sudah paham tentang fikih, tentang akidah, tentang akhlak, tentang moral, dipindahkan ke transfer ya. Jadi pengetahuan adalah hasil konstruksi bentukan atau hasil transformasi seorang yang belajar. Jadi dia bukan hanya transfer, bukan hanya menyampaikan dari sesuatu yang dia sudah tahu kepada pelajarnya, kepada peserta didiknya, tetapi bagaimana mengembangkan potensi dari peserta didik itu supaya dia memiliki ya semangat, energi untuk belajar. Jadi bukan hanya memberikan saja. Kemudian belajar itu sendiri seolah-olah itu hanya ya menerima pengetahuan ya. Mungkin kalau masih ada yang mahasiswa yang
masuk gitu kan ya. Kemudian nyetel dinyalakan handphonenya, masuk ke Google Meet, ke Zoom, kemudian ya tungguin aja lah bari gogoleran gitunya muncul Sunda mah gitu ya. Itu belajar, jadi sangat pasif ya, pasif dan reseptif, jadi nerima apa adanya. Nah, padahal kita mengingat yang namanya belajar itu adalah apa? Mencari dan mengkonstruksi, membentuk pengetahuan aktif dan spesifik ya caranya. Jadi dia harus betul-betul memahaminya bagaimana perubahan itu terjadi. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat pergeseran dari paradigma ini bahwa yang namanya istilahnya itu pembelajaran, yaitu bukan lagi bagaimana dosen atau bagaimana guru itu mengajar. Jadi bukan hanya teacher center learning ya. Jadi bukan hanya teacher center, tapi sudah menjadi student center learning. Jadi kalau saya banyak ngomong, saya banyak ini sebenarnya itu terlalu teacher center learning. Ya, jadi ada teaching, ada transfer of knowledge-nya itu adalah learning. Ya, jadi bukan hanya teaching, tapi menjadi learning. Ya, jadi method of inquiry and discovery. Ya, makanya ada nanti discovery learning. Oke. Kemudian kalau kita melihat ya proses pembelajaran itu, ya kalau teacher center learning itu ya tadi udah guru itu datang ngajar memberikan apa mata pelajaran materi ya, mungkin siswanya tadi ada yang keluar telinga kiri ke telinga kanan ya dan sebagainya. Jadi yang penting masuklah, bilangin aja lah gitu ya. Ya teorinya ada sih memang seperti itu ya, tapi perlu adanya inovasi. Jadi siswa itu bukan hanya sesuatu yang pasif. Kenapa? Karena siswa itu apalagi di zaman sekarang ya, siswa itu kan juga mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan, bahkan bukan hanya dari guru, bahkan mungkin bisa jadi lebih banyak lagi dari AI, dari Google dan sebagainya. Oke. Nah, perubahan pendekatan pembelajaran berarti lebih kepada student center learning, di mana pembelajaran itu berpusat kepada siswa ya, kepada mahasiswa tentu saja dalam hal ini. Oke. Nah, kemudian apa itu student center learning? Yaitu bagaimana pembelajaran yang kalau kita merujuk ke Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu ya di situ ada interaksi antara peserta didik, kemudian pendidik, kemudian juga sumber belajar, dan tentu saja di situ ada lingkungan belajar, sumber belajar. Ingat ya, nanti termasuk juga dalam interaksi itu kan menggunakan media, nah, itu namanya media pembelajaran. Oke ya, jadi ini yang tadi saya sebut, jadi semua mahasiswa itu harus sudah paham ya definisi mulai dari model pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, sampai kepada teknik dan taktik pembelajaran. Dan keseluruhan tahapan ini ya ataupun juga cakupan ini itulah yang disebut dengan model pembelajaran ya, yang salah satu tadi model pembelajaran itu menggunakan apa? Student center learning, pembelajaran terfokus terpusat kepada siswa atau peserta didik. Oke, silakan bicara tentang ciri-ciri dari model pembelajaran. Ya, jadi model pembelajaran itu biasanya berdasarkan kepada teori pendidikan dan juga teori belajar dari para ahli tertentu. Ya, jadi mata prodi kita ini kan pendidikan agama Islam. Jadi metodik, didaktik dengan metodik. Ya, jadi bagaimana mengajarkan PAI kepada siswa. Ya kan ya, simpelnya ya udah tadi guru datang ke kelas, kemudian ini loh akidah Islam, oh ini loh tata cara sholat, ini loh apa sejarah kebudayaan Islam, ini loh fikih hukum-hukum tentang puasa, sholat dan sebagainya. Itu kan simpelnya seperti itu gitu. Tapi kan ternyata tidak sesimpel itu. Kenapa? Ya tadi sesimpel itu, tapi sebenarnya pada kenyataannya dengan perubahan zaman, perubahan karakter juga tidak sesimpel itu. Kenapa? Anak-anaknya berbeda ya, kemudian juga media yang digunakan juga berbeda, guru-gurunya juga berbeda, zamannya, waktunya, teknologinya juga berbeda, tantangannya juga berbeda. Kalau dulu ya misalnya seorang anak yang terlambat ya mungkin istilahnya itu dihukum ya, apakah dengan mungkin berdiri
berdiri di tempat panas gitu, hormat ke bendera, atau mungkin tangannya yang mungkin kukunya itu panjang itu diketok gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kekerasan di sekolah itu sekarang sudah tidak boleh lagi gitu ya. Nah, jadi itu mengalami perubahan, sehingga ya mau tidak mau gitu ya, kita harus menguasai itu bagaimana agar materi-materi yang ada di pendidikan agama Islam itu bisa diserap, dipahami oleh ya peserta didik ya, dan berikutnya juga mempunyai tujuan pendidikan tertentu dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar. Jadi kan ya ada evaluasinya, makanya tadi jadi sebenarnya mata kuliah kita ini jadi ada 3 tahap ya mata kuliah kita ini ya. Pertama adalah mendeskripsikan tentang penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran bidang mata pelajaran PAI di berbagai lembaga pendidikan Islam atau di lembaga pendidikan gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran. Dan yang ketiga adalah innovation and development, ya, pengembangan dan juga inovasi dalam penggunaan atau dalam bidang sumber belajar dan media pembelajaran. Oke, ya, jadi ada perbaikannya, ada evaluasinya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi istilahnya itu dasar pertimbangan memilih. Ini juga penting nih ya. Sama juga tadi kan, ketika kita memilih sumber belajar dan media pembelajaran ya bukan hanya kayaknya ini tren nih pakai teknologi modern, ya tidak seperti itu gitu ya. Jadi ada alasannya, tujuan yang dicapai, materi pembelajarannya, sudut pandang dari peserta didiknya, dan pertimbangan lain yang sifat non teknis, keuangan atau mungkin juga sarana prasarana dan yang lainnya. Nah, ini nanti ada beberapa model pembelajaran interaksi sosial yang nanti juga dia menggunakan media khusus dalam pembelajaran. Ya, nah, pemrosesan informasi, kemudian juga ada model-model untuk yang nanti latihan inquiry-nya, inquiry keilmuannya, ada model personal gitu ya, nanti ada yang model itu klasikal, yang itu juga sama bisa digunakan, termasuk juga modifikasi tingkah laku. Wah, ini menarik nih ya. Jadi misalnya kalau sekarang lagi tren tentang, anak nakal kirim ke barak militer gitu ya, kira-kira mampu nggak barak militer itu memodifikasi, ya bahasa kerennya ya, memperbaiki lah ya tingkah laku mereka itu, bisa nggak sih sebenarnya gitu, atau mungkin ke pesantren yang sudah lama ada. Ini kan teman-teman penggerak di pendidikan agama Islam, kira-kira nih ya, atau mungkin pesantren yang rasa militer gitu ya, atau kebalikannya barak militer yang rasa pesantren. Wah, ini kan keren gitu ya. Jadi pagi-pagi bangun sholat tahajud gitu ya. Semuanya kalau pesantren juga termasuk rasa militer juga tuh, karena kan ketat ya. Bahkan ada beberapa beredar itu kalau yang nggak bangun itu disiram pakai air gitu kan ya. Tapi kalau pesantren, giliran pesantren aja diviralkan gitu, kekerasan gitu. Kalau militer enggak gitu ya. Oh, itu belum tentu ya. Oke ya, ini penggunaannya termasuk juga pakem atau paikem yang cukup lama ini sebenarnya ya, tentang active learning sih intinya itu ya, tentang pakem dengan paikem ini juga. Nah, ini banyak sekali model yang kita bisa kembangkan untuk dia khususnya naratif, menarasikan, mendeskripsikan tentang penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penggunaannya, serta terakhir melakukan pengembangan dalam bentuk inovasi ataupun juga perbaikan dari pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya secara spesifik adalah pada sumber belajar dan media pembelajaran. Oke, ringkaskan ya sampai pas 15 menit. Oke, next time pertemuan yang akan datang ya. Jadi dari sekarang, karena tadi diperkirakan itu lebih kurang 3 pekan ke depan gitu ya, maka silahkan siapkan tadi kelompoknya masing-masing ya, yang sesuai dengan yang ada di RTS saja ya. Nanti koordinatornya boleh hubungi saya ya. Kemudian untuk UTS-nya, walaupun kita baru 3 kali pertemuan, tapi nggak apa-apa lah ya, nanti presensi bisa kita tambahkan, jadi bisa kegiatan-kegiatan di luar itu, mini project itu, mini riset itu bisa dijadikan juga daftar hadirnya juga, nggak ada masalah lah ya.
Insya Allah apalagi ini sudah S2 sudah paham ya. Jadi untuk UTS-nya adalah mendeskripsikan penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran ya PAI di sekolah masing-masing atau di sekolah orang lain. Ya, cukup 2-3 halaman. Seperti apa sih penggunaannya? Ya, yang A adalah penggunaan, pemanfaatan, nanti yang B-nya itu adalah analisis permasalahan yang dihadapi. Nanti yang untuk UAS-nya itu adalah yang C-nya, yaitu pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah atau di sekolah atau di lembaga X atau alif seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk yang terakhir kalinya. Ya, kita batas saja nanti sisanya yang 30 menit ke depan bisa ini. Oke, Pak Kamal Malawi, Pak Ustadz Kamal silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Punten ini Pak ya. Kami ini kan banyak ngajar itu terkadang kan di ruang perkantoran ya. Perkantoran itu kan memang mereka itu kan belajarnya itu kan nggak setiap hari Senin sampai Jumat. Mereka belajarnya terkadang bulan 2 kali gitu ya. Terkadang mereka nanya, dan saya juga bingung juga ya. Ustaz, kita ini kan memang pendidikan kita ini kan istilahnya kalau berbicara tentang media pembelajaran, kita itu pembelajaran media-media yang terbaru dari A sampai Z itu sudah kita pelajari. Nah, kemudian metodenya yang kita dari guru-guru dan sebagainya, yang dari luar negeri dan sebagainya, sudah kita pelajari metodenya sudah banyak, rujukan dan sebagainya. Nah, permasalahan sekarang ini, semakin banyak sekolah itu dengan rujukannya, dengan medianya, kok banyak sekolah itu kan tujuan dari sekolah itu kan, pendidikan itu kan, intinya kan ke akhlak, atau tazkiyatun nafs wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab. Jadi kok bisa wa in kana min qabla fi dhalalin mubin, Rasulullah itu pada saat itu medianya apa gitu. Kemudian kelasnya juga cuma di pasir aja, jadi di sebuah guru, masjidnya juga di atasnya cuma pelepah kurma, itu menghasilkan sahabat-sahabat yang hebat, luar biasa gitu ya, yang siap mengorbankan hartanya, waktunya, semuanya dan sebagainya. Jadi dengan kondisi kita mencoba membandingkan dengan kondisi sekarang ini dengan guru-gurunya yang gelarnya luar biasa, pendidikan ruangan sampai lantai 10 gitu ya, kemudian media pembelajaran yang luar biasa, kok output dari ini kok seperti ini gitu. Nah, ini kira-kira di apa kecolongannya, kebobolannya di segi mananya, Mbak? Ini Pak Dokter ini mohon diarahkan ini. Saya juga terkadang menjelaskan kepada mereka, mereka lebih senior, pendidikannya lebih tinggi. Aduh, ngaji. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih Pak Kamal Malawi ya. Jadi tadi dalam sains Islam gitu ya, setiap pertanyaan itu sains Islam ya. Dalam epistemologi Islam itu jawabannya, kalau saya itu selalu menghadirkan 2 ya. Pertama adalah dari sisi jawaban secara spiritual Islam gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah dari sisi sains ilmu pengetahuan gitu ya. Oke. Itu penting kalau menurut saya ya, ini pendapat saya pribadi. Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi jawabannya setiap pertanyaan itu selalu 2. Yang pertama adalah jawaban perspektif spiritual Islam lah ya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jawaban sains ilmu pengetahuan. Pertama, ketika tadi membandingkan antara Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya, tabiin gitu, mereka sangat luar biasa ya, mengorbankan harta jiwanya gitu ya untuk izul Islam wal muslimin ya, dan juga nanti para imam-imam setelahnya, para ulama kita juga, atau mungkin ya pendahulu-pendahulu kita di Nusantara ini misalnya gitu ya. Nah, jawaban pertama adalah dari perspektif tadi spiritual Islam, di mana ya kalau kaitannya dengan para sahabat kan nasnya
dalilnya itu sudah sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila qulubin nas, ya, melihat kepada hati-hati manusia. Ternyata hati yang paling baik itu adalah hati ya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka adalah jelas kuntum khairu ummatin. Sebaik-baik umat itu ya pertama mereka gitu ya, baru nanti setelahnya. Artinya secara iman Islam ya bahwa keutamaan para sahabat ya dan juga para imam-imam termasuk juga itu memang tidak bisa diingkari dan itu nasnya itu qat'i gitu ya. Kemudian tapi juga ada kabar gembira juga merujuk kepada spiritual Islam ini bahwa di akhir zaman ya pahala kita orang yang berada pada hidup di akhir zaman itu, Allah alam ya kita apakah di akhir zaman atau tidak, tapi nasnya itu adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman dengan godaan yang begitu banyak, bisa jadi ya khairam minkum, ya, lebih baik, lebih banyak pahalanya 10 kali daripada kalian di situ adalah para sahabat. Itu adalah bentuk motivasi juga ya, itu dari sisi spiritual Islam. Kemudian simple ya. Kemudian dari sisi sains ilmu pengetahuan, terutama dari sisi sosial kemasyarakatan, ya, bahwa perubahan zaman itu tidak bisa diindahkan. Ya, artinya walaupun dulu juga banyak istilahnya cobaannya, banyak rintangannya, ya sekarang bisa lebih banyak lagi, bisa lebih dekat lagi. Ya, saya juga kebetulan kalau kita lihat ya anak-anak ya usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, SD, SMP, SMA, itu kan sudah nggak bisa lepas dari gadget. Bahkan begitu menariknya gadget itu sampai sebenarnya bukan hanya anak-anak ya, orang tua, bapak-bapak juga sama juga gitu ya. Artinya itu ada di kantong kita, ada ya hampir menemani kita setiap hari. Dan itu isinya itu kan ya campur aduk gitu ya, dari yang halal sampai yang haram. Ya, kemudian juga karakter pertengahan dari antara spiritual dengan Islam. Jadi godaan sekali itu memang semakin banyak. Apakah mungkin jiwa ya keimanan itu semakin berkurang gitu ya, atau mungkin juga karena memang tadi godaan yang begitu banyak? Jawabannya tentu saja masing-masing memiliki porsi dalam perubahan karakter dari manusia, termasuk juga peserta didik itu sendiri. Sehingga kemudian kalau saya melihat bahwa kesimpulannya kenapa ya generasi para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, aimatul arba'ah, ulama-ulama sampai kepada ya pendahulu-pendahulu kita di Nusantara, mereka itu kesannya mereka sangat ini sekali ya, apa namanya itu soleh sekali. Betul, jawabannya mereka soleh dan sangat luar biasa, rahimahumullah gitu ya. Mereka sangat luar biasa. Nah, kita yang hidup sekarang itu bagaimana? Kalau pendapat saya sendiri kembali juga bahwa ya kita juga akan diberikan sesuai dengan kemampuan kita lah, maka sahabat walakuma kasabtum, walaupun konteksnya itu adalah laki-laki dan perempuan, tapi konteksnya sesuai dengan zaman. Ya, kita itu sekarang hidup di tengah ya begitu banyak perubahan, begitu banyak godaan teknologi ya, bahkan dalam diri kita, termasuk ya memang dari sisi tadi spiritual Islam itu lemahnya iman kita yang memang jelas berbeda dengan iman para pendahulu kita gitu ya. Sehingga kemudian kesimpulannya adalah ya kita berjuang, kita berusaha dalam konteks pendidikan ini ya mengajarkan ya, kemudian juga mempelajari, kemudian mengajarkan termasuk di situ adalah mendakwahkan dan mensosialisasikan ya. Kalau mungkin kita yang bukan bagian dari guru, bukan di lembaga pendidikan, ya PAI itu kan bukan hanya dalam makna yang luas. Yang merujuk kepada salah satu profesor Profesor Nafi ya dari UIN Malang, ya UIN Maliki Malang, beliau mengatakan jangan membatasi PAI itu hanya di SD, SMP, SMA, MTS, Aliyah. Itu adalah batasan yang untuk lebih spesifik ilmu, tapi lebih luas lagi, walaupun kita itu bukan guru, bukan kepala sekolah, bukan yayasan, bukan praktisi pendidikan, ya kita wajib untuk belajar PAI ya, terutama agama Islam. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim wa fi riwayatin muslimatin. Jadi saya lebih melihat tidak terjebak kepada romantisme masa lalu
ya. Ini biasanya yang usia-usia lama itu usia-usia senior nih orang lain ya. Kalau Pak Kamal masih Masya Allah masih muda ya. Kalau yang orang tua itu biasa saya sering ngobrol dengan orang yang pokoknya yang di atas usia 50, 55, 60. Enakan dulu ya, walaupun nggak ada listrik, nggak ada TV, tapi kita itu sopan, cium tangan. Sekarang nggak cium tangan juga masih ya, menunduk gitu dan sebagainya. Ya oke, itu memang bagus gitu. Tapi keadaan kita tuh mungkin pemahaman masyarakat itu tidak, yang penting tidak mengurangi dari etika, sopan santun, adab yang ada di dalam Islam. Karena perubahan itu memang ya terjadi gitu ya, perlu terjadi selama masih dalam bingkai aturan Islam, maka ya masih bisa ditolerir gitu ya. Dan kalau secara sosial saya juga senang sekali melihat ketika fenomena positif negatif, maksudnya apa namanya, dari sisi satu sisi orang itu pakaian perempuan itu terbuka sekali, di sisi lain ada perempuan yang tertutup sekali. Ini saya bukan milih salah satu gitu ya, tapi ya memang takdir dunia saya rasa memang seperti itu ya. Satu sisi tertutup, satu sisi itu terbuka sekali, pakaiannya 5 cm ya, 5 cm gitu ya, tapi di sisi lain juga yang tertutup. Ini adalah ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Dalam pendidikan agama Islam juga sama juga ya. Dalam beragama itu juga sama. Ada yang mungkin walaupun kurang tepat ya, ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan, bahkan ada ekstrim tengah juga gitu ya. Silakanlah bisa bisa ditafsirkan. Tapi intinya adalah ya, tugas kita itu adalah belajar, tugas kita itu adalah untuk bagaimana ya mengembangkan dari Islam melalui pendidikan yang disebut dengan apa? Pendidikan agama Islam secara terbatas, limit ya itu adalah pembelajaran PAI, SD, SMP, SMA, MDMTS, Aliyat dan juga dengan SMK, tapi lebih luas lagi adalah pembelajaran atau atau tarbiyah, baik itu ruhi ataupun jasmania yang dilakukan oleh umat Islam untuk dia mempelajari Islam dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sebagian udah mulai habis nih ini. Itu ya Pak Kamal ya. Dan nanti kita bisa diskusi lebih spesifik lagi. Artinya ya kita hidup di era sekarang ini dan memang tantangannya itu berat. Saya sangat berat sekali. Saya juga punya cucu satu gitu ya, baru satu, cucu itu usia 2 tahun setengah. Itu kalau ngeliat HP itu luar biasa. Akhirnya kita berkorban itu apa? Ya, pokoknya kalau itu main itu pokoknya nggak boleh pegang HP itu semuanya gitu ya. Walaupun itu kadang suka bocor juga, suka ngeliat videonya sendiri gitu ya, tapi luar biasa gitu tantangannya. Jadi ada mungkin memang innal arwaha junudun mujannadah gitu ya, artinya mungkin ruhnya, jiwanya anak sekarang yang disebut generasi beta, makanya berkembang teori-teori tentang generasi mulai baby boomer, milenial, ya kemudian juga Gen Z gitu ya, alpha, beta gitu ya, X dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi Islam itu mestinya juga berkembang. Kenapa ini? Ya, jadi dari pertanyaan itu sebenarnya akan muncul ya berbagai teori ya, awalnya dari sebuah preposisi aksioma menjadi sebuah teori itu dikembangkan lagi menjadi sebuah ilmu tentu saja. Oke, luar biasa sekali Pak Kamal Malawi dan yang lainnya. Nah, saya rasa waktunya sudah cukup ya. Insya Allah kita akan diskusi kembali secara lebih spesifik terkait dengan mata kuliah, sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Karena di Magister PAI ini, Magister Pendidikan Agama Islam ini, kurikulum itu dirancang agar seorang mahasiswa itu menguasai betul-betul bagaimana pendidikan agama Islam dari sisi filsafatnya, ya pembelajarannya, modelnya, strateginya, evaluasinya, ya sampai kepada bagaimana pengembangan dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Yang wallahu alam bisawab, kita tutup dengan hamdalah dan rakabatul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Dokter. Semangat ya, nanti kita lanjut ke koordinatornya untuk next pertemuan berikutnya.